Stand up, stand. Greeting. Good afternoon, sit down please. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa yang berdoa hari ini? Oke, silakan maju ke depan. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah memulai kami pada sekolah hari ini. Sebentar kami akan memulai pembelajaran kami. Berkati agar pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kami. Amin. Oke, terima kasih Jovander. Apakah ruangan kalian sudah rapi atau belum? Coba dicek kanan kirinya. Sudah rapi atau belum? Oke, sekarang saya mau absen. Amandus, Samuel, Lia, Lina, sorry, Kantau, Alessandra, Nikita, Elsadai, Boris, Ardi, Dolsena, Karlin, Sasa, Ferlita, Jovander, Hadir, Pak. Nathanael, Devino, Hadir, Pak. Nadia, Elisia, Jericho, sama Evelyn. Oke, sebelum kita memulai mata pelajaran informatika yang berjudul jaringan komputer, alangkah baiknya kita mengambil HP terlebih dahulu. Soalnya ada barcode di presentasi saya hari ini. Silakan ambil HP-nya. Misalkan sudah, langsung ke mejanya masing-masing. Oke, sudah semua ambil HP? Oke, kalian barcode. Itu menanyakan kabar kalian, bagaimana hari ini. Silakan dijawab itunya, kabar kalian. Nanti akan muncul di sebelah sini. Nanti kabar kalian akan muncul seperti ini. Nah, gitu. Coba kalian masukin. Sudah? Punya urus loh. Oke, bentar. Coba di-scan. Sudah? Yang belum silakan diisi. Sudah? Semuanya sudah diisi? Kenapa Nadia? Belum scan. Silakan scan.
Sudah? Selanjutnya kita akan ice breaking. Ice breakingnya juga sama, pakai barcode juga per kelompok. Per kelompok ice breakingnya. Ini ice breakingnya per kelompok. Satu HP, satu kelompok saja kalau bisa. Ice breaking nanti ada seperti ini. Nanti kalian scan dulu. Nanti kalian berunding tuh jawabannya. Ada semacam kotak-kotak. Macam kotak-kotak nanti kalian berunding, jawabannya itu pasti ada nanti. Misalkan lokal area network. Ntar akan lokal area network itu akan pecah. Maksudnya di mana aja gitu. Oke, silakan kerjakan ice breakingnya. Saya kasih waktu 5 sampai 7 menit. Oke, sisa waktunya 3 menit lagi. Oke, ada yang sudah selesai? Sudah. Kelompoknya udah selesai? Oke, sisa waktunya 1 menit lagi. Sudah? Jovander? Sudah? Oke, jawabannya? Ini jawabannya. Apakah kalian jawab semuanya? Good. Oke, kita lanjut ke materi. Sebelumnya kalian belajar apa? Sebelum materi jaringan komputer dan internet? Belajar sistem komputer, Kak. Sistem komputer. Sistem komputer itu apa aja isinya? Ada perangkat lunak dan tata transfer. Oke, sekarang kita belajar jaringan komputer dan internet. Ada yang bisa membantu menjawab di depan bagaimana? Mengapa jaringan komputer sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Ya, dosen. Mempermudah komunikasi dan juga memperluas pengetahuan. Oke, bagus jawaban dosen. Yang kedua, apa perbedaan antara jaringan komputer dan internet? Nadia, silakan. Kalau jaringan komputer itu kayak perangkat yang saling berkaitan gitu untuk berbagi informasi sama sumber daya. Tapi kalau internet itu kayak buat kita mengakses komputer itu informasi. Oke, sangat bagus Nadia, terima kasih.
Yang selanjutnya lagi, yang bagaimana cara menjaga keamanan data saat menggunakan jaringan. Oke, Karwin, Yang silakan. pertama itu lakukan keamanan jaringan, terus menggunakan password yang unik, SEPA, dan juga batasi akses pengguna. Oke, sangat bagus semuanya. Terima kasih telah menjawab pertanyaan dari saya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mampu memahami perbedaan jaringan lokal, internet, dan jenis-jenis konektivitas. Dua, mampu memahami teknologi komunikasi untuk keperluan komunikasi data via HP. Ketiga, mampu memahami pentingnya proteksi data pribadi saat terhubung ke jaringan internet, serta menerapkan enkripsi untuk memproteksi dokumen. Oke, selanjutnya saya menayangkan video tentang peranan jaringan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian simak ya. Peranan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam kehidupan manusia. Teknologi komunikasi dan informasi adalah ilmu pengetahuan yang digunakan manusia dalam menyalurkan informasi atau pesan dengan tujuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan demi mencapai tujuan. Perkembangan teknologi informasi berawal dari era komputerisasi sampai pada era kemajuan di bidang sistem informasi. Penggunaan komputer pada awalnya digunakan untuk menulis, membuat grafik dan gambar serta alat penyimpanan data. Dengan kemajuan teknologi, interaksi antar manusia mampu menghilangkan batasan jarak yang sangat jauh dan kesempatan untuk menjangkau lapisan masyarakat di belahan dunia manapun menjadi semakin terbuka. Internet sebagai salah satu dampak dari perkembangan teknologi baru bisa menjadi pintu untuk masuknya pengetahuan dari berbagai belahan dunia. Hal tersebut menjadikan proses transfer teknologi menjadi sangat cepat. Machine learning. Machine learning adalah algoritma yang memungkinkan komputer belajar untuk menjadi pintar seperti halnya manusia atau binatang yang dapat belajar dari pengalaman sebelumnya. Computer vision. Computer vision algoritma pada computer vision dirancang agar komputer dapat mengenali dan membedakan objek-objek yang ada dalam gambar atau video. Natural Language Processing (NLP). Natural Language Processing (NLP) adalah kemampuan program komputer untuk memahami bahasa manusia seperti yang diucapkan dan ditulis, disebut sebagai bahasa alami. Adapun contoh penggunaan Natural Language Processing sebagai berikut: chatbot, program translate, analisis sentiment, search autocomplete, descriptive analytic, search autocorrect, font spelling check, jaringan 5G. Jaringan 5G adalah kelima dari teknologi cellular kabel, menawarkan kecepatan unggah dan unduh yang lebih tinggi, koneksi yang lebih konsisten, dan peningkatan kapasitas daripada jaringan sebelumnya. Internet of Things (IoT). Internet of Things (IoT) merupakan sebuah konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi-teknologi seperti sensor dan software dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung ke internet. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Oke, kalian sudah amati? Sekarang kalian jawab dari video tersebut masing-masing jawabannya. Masing-masing. Di situ ada 2 soal. Jawab masing-masing. Bisa. Apa?
Ada dua. Kayak gini buat. Itu ada 25 kata. Bebas kalian mau jawab apa. Nanti jawaban kalian kan akan muncul seperti yang tadi. Muncul. Nah, udah ada yang jawab. Disingkat aja, disingkat jawabannya. Oke, udah semuanya udah menjawab? Baru 10. Ada 21. Kurang 8 lagi, 8 orang lagi. Sebelum next soal berikutnya. Coba Pak Denny nanti. 6 lagi? 6 orang lagi? Lima lagi yang belum menjawab? Empat lagi? Oke, 3 lagi? Satu lagi, ayo. Sebelum di next soal berikutnya. Oke? Saya next ya. Saya next. Bagaimana perangkat jaringan internet dalam mendukung kegiatan belajar kalian? Sertakan contoh nyata yang kamu alami. Oke, udah 4. Buat tugas pakai dulu status dapat membantu dari informasi belajar lewat AI bagus juga belajar lewat buat tugas file. Oke, udah semuanya atau belum? Tinggal 6 lagi. Lima lagi. Dua lagi, kalau boleh. Oke, satu lagi. Siapa yang belum? Siapa yang belum? Satu lagi. Oke, kita next ya. Oke, sekarang kita memasuki ini materinya. Materinya, memahami jaringan.
Boleh nih kita membaca dari yang ini dan ini. Komputer jaringan atau komputer networks adalah sistem yang menghubungkan beberapa perangkat untuk saling berbagi informasi. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan komputer di seluruh dunia, memungkinkan komunikasi dan akses ke berbagai layanan. Jaringan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan teknologi modern. Dengan memahami jaringan, kita dapat menggunakan teknologi dengan lebih efektif dan aman dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Nikita. Selanjutnya kita pentingnya jaringan dalam kehidupan sehari-hari. Yang tadi saya kasih pertanyaan ke kalian, ini jawabannya. Pada kehidupan sehari-hari, jaringan memfasilitasi koneksi dan komunikasi seperti ini. Contohnya, jaringan lokal. Jaringan lokal itu semacam lingkupnya kayak sekolah, kantor, rumah, itu membantu mengumpulkan perangkat dalam satu area circle gitu. Dan ketiga itu komunikasi mobile. Komunikasi mobile itu seperti HP, memungkinkan akses internet di mana saja. Terus perlindungan data, pentingnya untuk menjaga informasi pribadi aman. Itu semacam m-banking, itu kan proteksinya ketat banget. Terus password kalian, semacam Instagram, Facebook, Twitter, kalau misalkan masih ada Twitter, itu proteksinya, perlindungannya sangat kuat. Oke, selanjutnya lokal area network atau jaringan lokal. Jaringan lokal itu semacam di kantor yang tadi saya bilang sama di rumah. Memahami jaringan lokal. Jaringan lokal sangat penting untuk menghubungkan perangkat dalam area terbatas seperti rumah, sekolah, kantor, hingga komunikasi menjadi lebih efisien. Yang kedua itu perangkat yang umum ditemukan. Perangkat LAN yang umum meliputi router semacam itu, router. Terus switch yang kalian lihat di lab komputer ada switch. Switch itu gede banget buat komputer-komputer yang lain, switch gitu. Terus komputer yang bekerja sama untuk memfasilitasi transfer data tanpa hambatan serta akses internet di dalam jaringan. Yang ketiga, itu manfaat penggunaan LAN. LAN meningkatkan produktivitas dengan memungkinkan berbagai file, akses, sumber daya, dan komunikasi antar perangkat yang terhubung, sehingga menjadikannya sangat penting untuk perhitungan kerja kolaboratif. Selanjutnya, perangkat jaringan. Saya sudah bilang semacam router. Router semacam ini. Bentuk fisiknya ada, nah, seperti itu. Router itu fungsinya sebuah perangkat yang menghubungkan beberapa jaringan menjadi satu. Itu namanya router. Router itu dari servernya itu server yang ini di bawah servernya. Gitu. Dari server itu bisa ini menyebar. Kedua itu switch. Fungsinya itu sebuah perangkat yang menghubungkan perangkat-perangkat dalam jaringan sama seperti yang di lab komputer yang gede itu berapa 32, ada yang 8, 16, 32, 128 itu switch. Selanjutnya ini perbedaan tadi jawabannya Nadia hampir mirip seperti ini, perbedaan antara jaringan lokal dan internet. Coba mohon salah satu, kalau nggak saya tunjuk dosen membaca perbedaan antara jaringan lokal dan internet. Perbedaan antara jaringan lokal dan internet. Jaringan lokal kawan hanya mencakup area kecil seperti rumah atau sekolah. Sedangkan internet adalah jaringan global yang menghubungkan banyak LAN. LAN biasanya lebih cepat dan menggunakan kabel. Sedangkan internet dapat diakses melalui berbagai cara termasuk koneksi dan kabel. Keamanan di LAN lebih mudah dikelola dibandingkan dengan risiko keamanan di internet yang lebih besar dan lebih kompleks. Oke, terima kasih dosen. Hampir sama jawaban si Nadia seperti jawab ini. Saya terangkan, kalau nggak si dosen terangkan. Koneksi selanjutnya koneksi antara LAN dan internet, yaitu jaringan lokal terhubung ke internet
melalui penyedia layanan internet atau ISP. Internet ada apa sih? Kalian cari sendiri. ISP itu apa? Memungkinkan perangkat di LAN untuk mengakses situs web dan layanan online. Protokol yang digunakan seperti TCP atau IP. Kalian pernah belajar kan TCP atau IP di SMP? Nah, itu masih bersambungan ke SMA juga. Memastikan komunikasi yang efisien antara LAN dan internet. Penggunaan alamat IP. IP seperti 197.122. Seperti itu, IP address. Memudahkan pelacakan dan pengolahan koneksi menjadi bahwa data dikirim dan diterima dengan benar antara berbagai jaringan. Selanjutnya, gambaran umum internet. Boleh Nadia baca? Gambaran umum internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan banyak jaringan lokal, memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi jarak jauh. Dengan menghubungkan rumah, sekolah, dan bisnis, internet memfasilitasi pertukaran informasi dan sumber daya. Pengguna dapat mengakses konten, berbagi data, dan terhubung dengan orang lain di seluruh dunia. Memahami bagaimana jaringan lokal terintegrasi ke dalam sistem yang luas ini sangat penting untuk menghargai peran internet dalam kehidupan sehari-hari, serta dampaknya terhadap teknologi dan juga komunikasi. Oke, terima kasih Nadia sudah membaca. Ini secara gambaran umum internetnya yang sudah dibacakan oleh Nadia. Selanjutnya, mengakses situs web. Alamat IP dan nama domain. Alamat IP saya tadi telah diterangkan yang 192 itu, nama domain itu yang www, kalau nggak .com. Sangat penting untuk mengakses situs web. Alamat IP berfungsi sebagai pengenal unik bagi perangkat di internet, sedangkan nama domain menyediakan alamat yang lebih mudah digunakan. Sistem ini memudahkan orang untuk terhubung ke situs web tanpa harus mengingat alamat numerik. Numerik seperti angka, apa segala macam yang rumit. Selanjutnya, layanan internet yang umum, penjelajahan email dan media sosial. Menjelajahi komunikasi digital, fungsinya menjelajahi internet sangat penting untuk menemukan informasi dan menemukan konten baru yang disesuaikan dengan minat serta kebutuhan kita. Kedua, itu menjaga koneksi melalui email. Itu sangat penting email. Kalau tidak diproteksi itu datanya sangat bocor nanti. Email tetap menjadi alat yang penting untuk komunikasi profesional, maupun pribadi, memungkinkan pengguna bertukar pesan dan dokumen serta instan di seluruh dunia. Ketiga itu berinteraksi dengan media sosial. Ini sangat penting berinteraksi sosial media semacam Instagram dan segala macam itu kalian baca sendiri gitu. Selanjutnya, komunikasi data dengan ponsel. Ini sangat-sangat penting buat kalian. Yang pertama itu pengenalan komunikasi. Komunikasi data melalui ponsel memungkinkan pertukaran informasi instan, termasuk pesan teks, panggilan suara, dan akses internet dengan mudah. Yang kedua, jaringan seluler. Itu semacam yang 4G, dari 3G, 4G, 5G, dan segala macam nanti akan perubahan teknologi. Jaringan seluler menggunakan menara dan teknologi seperti 4G, yang tadi saya bilang 4G, 5G untuk menyambungkan ponsel ke internet dan satu sama lain serta efisien. Penggunaan internet mobile, yang semacam penggunaan internet mobile itu semacam data kalian. Aplikasi seperti media sosial dan layanan streaming video telah mengubah cara kita berinteraksi, menjadikan ponsel alat penting dalam kehidupan sehari-hari. Itu 3 paling penting buat komunikasi data dengan ponsel. Yang selanjutnya, cara kerja jaringan seluler.
Ini cara kerjanya. Yang satu itu menara seluler. Ini fungsinya. Yang kedua itu teknologi 3G, 4G, 5G. Yang ketiga itu penggunaan internet seluler ya. Coba kalian baca dan pahami. Oke, selanjutnya pentingnya perlindungan data di jaringan. Boleh Samuel membaca? Yang pertama ada ancaman keamanan cyber. Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak sistem dan mencuri data pribadi. Penting untuk mengenali dan menghindarinya. Selanjutnya ada phishing dan penipuan. Phishing adalah teknik penipuan untuk mendapatkan informasi sensitif. Jangan pernah memberikan data pribadi melalui email atau pesan yang mencurigakan. Yang ketiga ada metode perlindungan dasar. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan autentikasi 2 faktor untuk melindungi akun Anda dari akses yang tidak sah. Keamanan adalah prioritas. Oke, terima kasih Samuel. Ini yang sangat penting buat perlindungan data di jaringan. Ini sangat-sangat penting. Selanjutnya itu tips untuk browsing aman di internet. Itu internet jangan macam-macam kalian browsingnya. Semacam apa gitu, jangan macam-macam kalian browsingnya. Coba Amanus silakan membaca. Boleh? HTTPS website selalu pastikan Anda menggunakan situs web dengan protokol HTTPS untuk melindungi data saat menjelajah. Yang berikut ada privasi setting. Periksa pengaturan privasi di aplikasi media sosial Anda untuk mengontrol informasi yang Anda bagikan dengan orang lain. Yang ketiga adalah critical thinking. Selalu berpikir kritis sebelum membagikan informasi pribadi secara online, karena hal ini dapat mempengaruhi keamanan dan privasi Anda. Oke, itu tips untuk browsing aman di internet. Oke, terima kasih Amandus. Selanjutnya, ice breaking. Kalau misalnya saya bilang pagi, tepuknya 1 kali. Kalau misalkan siang, 2 kali. Misalkan malam, setengah. Ayo, coba saya tes dulu ya. Tes dulu. Pagi, malam. Konsen. Ulang ya. Ulang. Siang, malam, pagi. Pagi siang, siang pagi, malam pagi malam. Ayo. Malam pagi malam bagaimana? Oke. Selanjutnya mohon dibarcode lagi. Barcode kembali. Ini soal yang tadi pengetahuan kalian tentang materi yang tadi. Oke, kerjanya masing-masing.
Di situ ada waktunya yang mengerjakannya. Oke, udah semuanya? Udah? Wih, mantap, ada yang 33 detik kerjanya. Luar biasa. Oke, sudah? Semuanya? Udah kelompoknya Niki udah? Oke, sembari kalian mengerjakan, saya akan membagikan kelompok dan mengerjakan yang tadi semacam LAN, MAN, WAN, internet gitu. Nanti saya bagikan. Setiap kelompok nanti mengisi ya, setiap kelompok nanti searching di internet. Nanti jawaban kalian akan dipresentasikan. Minimal jawaban 5 kalau nggak 7 per kelompok. Oke, sekarang teman-teman, ayo silakan kerjakan. Searching di Google boleh. Ada yang satu nulis karakteristik, yang satu nyari, yang satu tulis kelebihan, yang satu nyari juga. Kerja kelompoknya kalian bagaimana ya? Oke, sorry. Oke, pertama itu LAN. LAN, saya kasih waktu LAN mengerjakannya 5 sampai 6 menit. Ini jawaban 5 kalau mana?
Oke, selanjutnya kelebihan dan karakteristik man. Man. Kasih kelebihannya 5, karakteristiknya 5. Oke, sudah 5. Yang man? Oke, silakan. Selanjutnya, Wan. Karakteristik dan kelebihan Wan. Juga 5 juga ya. Kalau nggak 6. Ya, oke. Lanjut ke G.
Sudah 5? Belum? Nas? Kalau tidak cukup dibaliknya aja nggak apa-apa. Oke, selanjutnya internet. Kelebihan dan karakteristik internet. Ya. Kelebihan dan karakteristik internet. Setelah ini kalian akan presentasi ya. Oke, saya terangkan nanti presentasinya 5 kalau enggak 10 menit. Presentasi semuanya.
Oke, 5 menit lagi presentasi ya. Pasti jawaban kalian hampir ada yang sama, ada yang berbeda, pasti ada. Oke, udah semuanya? Udah? Coba saya mau kelompoknya dosen presentasikan di depan. Oke teman-teman, dengarkan ada yang berbeda atau tidak dari kelompok EDOC. Selamat siang para teman-teman. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dari kelebihan dan karakteristik LAN, MAN, WAN, dan juga internet. Untuk karakteristik LAN akan diberikan oleh kami. Jadi karakteristik LAN itu yang pertama ada cakupan geografi terbatas, yang kedua kecepatan tinggi, yang ketiga biaya relatif rendah, 4 keamanan tinggi, 5 ketergantungan pada administrasi lokal, 6 tidak membutuhkan akses ke internet, 7 keamanan tinggi, dan 8 kemudahan berbagi sumber daya. Untuk kelebihan dari LAN itu ada kecepatan transfer data tinggi, berbagi sumber daya, data terpusat, biaya lebih rendah, stabilitas koneksi. Selanjutnya ada karakteristik MAN. Yang pertama infrastruktur kabel sangat kompleks. Yang kedua cakupan wilayah yang luas. Yang ketiga kecepatan dari jaringan tinggi. Yang keempat berskala besar dan fleksibel. Yang kelima kecepatan data tinggi. Dan yang terakhir kemampuan menghubungkan beberapa layanan. Lalu MAN juga memiliki kelebihan. Yang pertama cakupan area lebih luas. Yang kedua kecepatan tinggi. Yang ketiga, efisiensi biaya lebih rendah dari WAN. Keempat, keamanan lebih kuat dari WAN. Dan yang terakhir, sumber daya terpisah. Sekarang karakteristik WAN, cakupan geografi yang sangat luas, menghubungkan berbagai lokasi yang bisa jauh, akses jarak jauh, beroperasi pada layar fisik dan data di OSS, menggunakan beragam teknologi dan protokol, membutuhkan hardware khusus. Kelebihan WAN, jangkauan lebih kuat seperti antar kota, negara atau rumah, terhubung banyak lokasi,
akses data yang cepat dan terpusat, berbagai sumber daya, meningkatkan efisiensi dan kalau verifikasi. Di sini untuk karakteristik internet yang pertama itu ada bersifat global, yang kedua ada desentralisasi, yang ketiga ada akses 24 jam, yang keempat ada interaktivitas, yang kelima ada multimedia, yang kedua ada biaya terjangkau. Dan ini untuk kelebihannya yang pertama sumber tak terbatas, yang kedua memudahkan akses informasi, yang ketiga nah, yang ketiga ini memfasilitasi bisnis online, yang keempat ini hiburan, yang kelima memudahkan akses pelayanan publik. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, ada yang mau bertanya? Ya, teman-teman. Oke, saya mau nanya. Kelebihan dari LAN itu apa? Kelebihan dari LAN? Jadi kalau jalan itu yang pertama kecepatan transfer data tinggi. Iya. Terus berbagi sumber daya, ketiga data terpusat, keempat dia lebih rendah, dan stabilitas. Oke, terima kasih kelompoknya Karlin. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Oke, selanjutnya kelompoknya Nikita. Oke, silakan. Selamat siang teman-teman dan kawan-kawan. Siap. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari materi yang sudah disampaikan. Pertama, sebetulnya karakteristik. Di sini ada karakteristik dari LAN, LAN, dan IoT. Untuk LAN, yang pertama cakupan terbatas, yang kedua kecepatannya tinggi, yang ketiga sinyal lebih terkontrol, yang keempat menggunakan perangkat umum seperti router atau switch, yang kelima ada biaya relatif murah. Lalu selanjutnya karakteristik dari LAN. Yang pertama cakupan lebih luas dari LAN, tapi lebih kecil dari LAN. Kedua masih lembaga. Yang ketiga menggunakan banyak LAN. Yang keempat menggunakan teknologi backbone atau fiber optic. Dan yang kelima ada mengurangi biaya komunikasi jarak dekat. Kemudian jaringan WAN. Yang pertama, karakteristiknya adalah jangkauannya paling luas. Kedua, resiko gangguan tinggi. Ketiga, biaya maintenance-nya mahal. Keempat, keamanannya lebih kompleks karena cakupannya lebih luas. Kelima, menggunakan berbagai perangkat transmisi jarak jauh, seperti satelit, fiber optik, dan underwater. Selanjutnya ada internet. 1. Gunakan protokol TCP atau IP. 2. Akses universitas. 3. Tersediaan akses 24 jam. 4. Media komunikasi. 5. Tidak dimiliki satu pihak. 6. Kecepatan bervariasi. Jadi kita akan memberikan ke kelebihan. Nah, yang pertama ada kelebihan yang satu berbagi sumber daya. Itu contohnya ada printer, file, sama internet antar komputer. Yang kedua ada kecepatan tinggi, transfer data lebih cepat dibanding jaringan luas atau bisa juga disebutnya WAN. Yang ketiga biaya rendah karena area jangkauan kecil dan tidak butuh koneksi luar. Yang keempat keamanan lebih mudah dikontrol. Aktif bisa mengatur akses pengguna. Yang kelima komunikasi cepat. Memudahkan kolaborasi pengguna dalam satu area. Lalu untuk kelebihan LAN yang pertama manajemen terpusat, memudahkan pemantauan dan kontrol lalu lintas jaringan dari satu lokasi.
Yang kedua, skalabilitas, dapat meningkatkan atau memperluas tenaga. Yang ketiga, biaya lebih hemat daripada uang. Yang keempat, kecepatan tinggi karena jaraknya lebih dekat. Yang kelima, jangkauan lebih luas. Selanjutnya, kelebihan dari WAN adalah pertama, memiliki jangkauan luas. Dia dapat mengumpulkan jaringan antar kota dan negara. Kedua, berbagi data jarak jauh. Dia memudahkan komunikasi antar cabang perusahaan. Dia ada akses internet global. WAN mencakup jaringan internet dunia. Lalu, mendukung kerja jarak jauh. Pengguna bisa terhubung pada lokasi yang berbeda. Lalu ada sentralisasi data. Data dapat disimpan dan diakses dari sumber pusat. Lalu terakhir ada kelebihan internet. Pertama adalah akses informasi tanpa batas. Dia memudahkan mencari berita, data, dan informasi. Kemudian ada komunikasi cepat dan murah yang dapat dilakukan melalui chat, email, ataupun video call. Lalu juga sebagai sarana pendidikan yang dapat membantu pembelajaran online dan mencari referensi. Kemudian ada media hiburan seperti musik, film, game, dan lain-lainnya. Dan terakhir adalah mendukung bisnis dan pekerjaan melalui e-commerce, promosi, dan kerja jarak jauh. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan. Ada yang mau bertanya? Yang mau bertanya? Ya, saya akan mau bertanya. Yang termasuk e-commerce itu apa? Media untuk ini berjualan. Contohnya? Shopee, terus yang itu Tokopedia juga. Oke. Apa lagi? Kantor? Sudah 3 doang? Amazon, Blibli, termasuk dan. Oke, terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan kelompok yang kita. Oke, selanjutnya kelompoknya Nadia. Oke, sorry, mohon perhatiannya teman-teman. Kemarin lagi presentasi, hormati dikit. Oke, kita lanjut. Selamat pagi teman-teman, dan pertama jadi kami di sini akan mempresentasikan apa yang kami dapat dari materi yang disampaikan. Nah, yang pertama ada karakteristik LAN. Yang pertama ada yang terbatas. Yang kedua ada kecepatan tinggi. Yang ketiga ada biaya instalasi dan perawatan data tertunda. Yang ketiga ada kepemilikan pribadi. Dan yang kelima ada cakupan sipil, satu gedung, sekolah, atau kantor kecil. Nah, kelebihannya yang pertama, keamanan lebih mudah dikontrol. Seperti administrator dapat mengatur hak akses pengguna, firewall, serta sistem keamanan lokal dengan lebih mudah. Yang kedua, ada komunikasi lebih cepat. Pengguna bisa berkomunikasi melalui chat, video call, atau proxy secara instan dalam jaringan. Yang ketiga, ada kecepatan tinggi. LAN biasanya menggunakan kabel seperti Ethernet atau WiFi berkecepatan tinggi. Yang keempat, ada berbagai sumber daya. Pengguna dapat berbagi printer, file, dan koneksi internet dengan mudah antar komputer di jaringan. Yang kelima, ada biaya relatif murah karena ada kawannya kecil dan tidak memerlukan infrastruktur mahal. Nah, buat yang kedua adalah MAN. MAN memiliki cakupan satu kota atau wilayah metropolitan. Contoh dari karakteristiknya adalah mencakup area lebih luas dari LAN, menghubungkan beberapa LAN dalam satu kota. Yang ketiga, kecepatan sedang hingga tinggi. Biaya lebih mahal dibandingkan dengan LAN. Biasanya dimiliki oleh operator atau lembaga pemerintah. Digunakan untuk komunikasi antar kantor dalam satu kota. Kelebihannya itu adalah cakupan area lebih luas, kecepatan transfer data lebih tinggi, efisiensi komunikasi antar lokasi,
penghematan biaya, dan keamanannya lebih baik dari jaringan publik. Selanjutnya ada karakteristik WAN. Yang pertama, menghubungkan beberapa MAN atau LAN di lokasi geografis berbeda. Yang kedua, menggunakan media transmisi publik. Yang ketiga, biaya operasional tinggi. Yang keempat, kecepatan relatif lebih rendah dibanding LAN. Kelima, dikelola oleh banyak pihak. Dan yang keenam, tingkat keamanan dan latensi lebih tinggi. Lalu ada bagian WAN. Yang pertama, jangkauan lebih luas. Yang kedua, akses informasi luas. Yang ketiga, pendukung kerja jarak jauh. Yang keempat, kemudahan komunikasi antar jaringan. Dan yang kelima, efisiensi biaya operasional. Oke, terakhir ada internet. Memiliki cakupan global seperti menggunakan seluruh jaringan di dunia. Contoh pada karakteristiknya merupakan jaringan dari jaringan menggunakan protokol standar NFV IP, tidak dimiliki oleh satu organisasi tunggal, dan akses publik sangat luas, mendukung berbagai layanan, keamanan menjadi tantangan utama. Terus yang terakhir ada kelebihannya, akses informasi tanpa batas, memudahkan komunikasi, mendukung kegiatan ekonomi, sarana pendidikan, pembelajaran, serta memperluas jaringan. Oke, sekian dari materi yang kita sampaikan. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, kita beri close. Bapak Nadia, ada yang mau bertanya? Tidak. Saya akan mau bertanya. Sebutkan 2 kelebihan dari WAN. WAN atau Wide Area Network memiliki kelebihan yaitu akses informasinya lebih luas dan juga kemudahan komunikasi antar jaringan. Oke, terima kasih. Sekali lagi beri tepuk tangannya buat Bapak Nadia. Oke, kelompok terakhir, kelompok Joe Vander. Oke, silakan. Selamat siang semuanya. Kami akan mempresentasikan kelebihan dan karakteristik internet. Kelebihan lah. Pertama, kecepatan transfer data yang tinggi. Kedua, dapat berbagi sumber daya seperti printer secara efisien. Tiga, keamanan data yang lebih baik karena tidak mudah disadap. 4. Menghemat biaya karena tidak perlu membeli perangkat untuk setiap komputer. 5. Koneksi yang lebih stabil. Pertama, efisiensi pertukaran data. Yang kedua, efisiensi biaya. Yang ketiga, cakupan kolaborasi membuat transaksi data tinggi. Yang kelima, keamanan yang lebih baik. Selanjutnya ada kelebihan WAN. Yang pertama adalah menghubungkan lokasi. Yang kedua, akses data terpusat. Yang ketiga, jangkauan geografis yang luas. Yang keempat, komunikasi yang efisien. Yang kelima, sumber daya terpusat. Yang selanjutnya kelebihan pertama, akses informasi yang luas dan cepat. Kedua, komunikasi global yang mudah. Ketiga, kemudahan transaksi dan bisnis. Keempat, pendukung pendidikan dan pekerjaan. Dan kelima, pendukung kerja dan selanjutnya dalam karakteristik. Jadi karakteristik WAN yang pertama, cakupan geografis yang terbatas. Yang kedua, kecepatan transfer data yang tinggi. Yang ketiga, biaya relatif rendah untuk disiapkan dan dirawat. Yang keempat, keamanan yang lebih baik karena jangkauannya sangat sempit. Dan yang terakhir, tidak membutuhkan akses internet.
Selanjutnya ada karakteristik SMART. Yang pertama, dapat cakupan wilayah yang luas, akses koneksi yang cepat, menghubungkan komputer dari lokasi yang berbeda, kecepatan dan kinerja yang tinggi, mengaktifkan layanan digital. Selanjutnya karakteristik pertama, cakupan geografis yang sangat luas. Kedua, menggunakan jasa telekomunikasi. Ketiga, biayanya tinggi. Keempat, kecepatan bervariasi. Dan yang kelima, membutuhkan teknologi perangkat keras khusus. Karakteristik internet. Pertama, mudah menyebar. Kedua, tidak mengenal dalam terbatas. Tiga, real-time. Empat, biaya rendah. Lima, mempunyai interaksi yang tinggi. Oke, ada beri tepuk tangannya kelompok yang ada yang mau bertanya? Kelompok yang bertanya? Oke, kalau tidak ada saya akan bertanya. Sebutkan 3 karakteristik dari Wan. Pertama, cakupan geografis yang sangat luas. Yang kedua, menggunakan jasa telekomunikasi. Dan yang terakhir, biaya yang tinggi. Oke, terima kasih kelompok yang ada. Silakan duduk kelompok yang Nathanael. Oke, kelompok kalian sudah bagus. Jawabannya hampir-hampir sama persis. Ada yang e-commerce, ada yang geografis, semuanya itu hampir sama persis. Oke. Selanjutnya kita ke refleksi. Silakan kalian scan barcode-nya. Oh ya, sorry, assessment. Sorry, assessment yang seperti ini lagi. Coba diisi kembali jawabannya. Oke, saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Oke, ada yang udah selesai? Oke, udah semuanya? 2 menit lagi ya. Oke, waktunya sudah habis untuk mengerjakannya. Selanjutnya, coba kalian scan buat kalian refleksi. Oh ya, jangan lupa yang presentasi tadi dikumpulkan ya.
Dikasih nama per kelompok. Sudah di-scan refleksinya? Di-scan dulu refleksinya. Sudah diisi? Jawaban kalian udah? Oke, di next, nggak apa-apa. Di next. Oke, baca lagi ya. Bentar. Oke, sambil kalian mengerjakan, saya mau menampilkan hasil kalian yang tadi. Bentar ya. Oke, ini hasilnya.
Bentar ya. Ini jawaban yang tadi kalian isi. Ini nomor 2. Ini nomor 3. Ini nomor 4. Ini nomor 5. Apakah ada yang jawabannya benar semuanya? Semuanya kata-kata benar ya? Oke. Oke, udah refleksinya? Sudah. Kesimpulan dari materi dan ringkasan dari jaringan komputer. Pentingnya jaringan komputer dan internet dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga memahami fungsi jaringan lokal, komunikasi data, dan perlindungan data untuk memastikan penggunaan internet yang aman dan bertanggung jawab di era digital. Dengan memahami konsep-konsep ini, jadilah pengguna internet yang cerdas dan selalu waspada terhadap keamanan informasi pribadi. Ini quotes dari saya. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan aman. Oke. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Ini kita boleh berdoa. Oke, ini kita silakan berdoa. Jadi teman-teman, kita bisa berdoa. Izinkan saya untuk membawakan doa ini dalam ajaran Kristen untuk teman-teman yang lain bisa menyesuaikan dengan agama yang masing-masing. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami dari pagi hari sampai siang hari ini Tuhan. Terima kasih atas guru yang telah menyampaikan materi untuk kami Tuhan. Semoga materi ini dapat kami pahami dan juga materi ini dapat membuat pembelajaran juga Tuhan bagi kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kiranya untuk proses pembelajaran kami di esok harinya Engkau juga yang menyertai kami Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami juga akan kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati kami di perjalanan kami pulang sampai di rumah Tuhan. Dan kiranya apapun kegiatan yang kami lakukan nanti Engkau juga selalu menyertai kami Tuhan. Engkau selalu lindungi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Nikita. Oke. Buat bab selanjutnya kita akan mempelajari analisis data. Itu analisis data itu wow menurut saya agak susah gampang gitu. Oke, kalian akan saya kasih tugas. Coba kalian amati jaringan internet di rumah kalau nggak di sekolah. Minggu depan akan dipresentasikan, oke? Oke, sekian dan terima kasih dari saya. Stand up, man. Say thank you to our teacher. Thank you, sir. Thank you, Psikotis. Bye-bye. Bye. Terima kasih.